Baik, selamat siang Ibu Rosalin dan Ibu Ira. Kita berkumpul di sini Selamat siang, untuk Kak. membahas perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat oleh mahasiswa kita, Ibu Rosalin. Ya, 2 minggu lalu kan kita sudah selesai observasi, kemudian kita juga sudah banyak diskusi dan sekarang sudah saatnya Ibu Rosalin untuk menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, baik, Ibu Rosalin, draft EPP yang sudah dikirim sudah saya baca itu. Konsep dasarnya itu sudah bagus, tapi mungkin kita perlu dalami lagi gitu. Nah, tujuan kita itu bukan hanya sekedar siswa tahu peristiwa, tapi kita mau supaya mereka juga bisa memahami mengapa peristiwa itu terjadi dan dampaknya hingga kini gitu. Siap, Pak Daniel. Ya, saya juga ingin materi pergerakan nasional ini tidak hanya jadi deretan tahun saja dan namanya tokohnya saja, tapi saya ingin siswa bisa melihat koneksi antara pahlawan kedaerahan dengan munculnya kesadaran kebangsaan, Pak. Ya tepat sekali, Rosalina. Itu inti dari prinsip pembelajaran mendalam. Prinsip ini mengajak siswa untuk berpikir kritis dan menginvestigasi, bukan hanya menerima informasi. Coba dilihat draft RPP-nya. Di bagian kegiatan inti masih sering mencantumkan menyimak penjelasan guru. Baik, Bu. Saya sadar itu, Bu. Saya bingung bagaimana mengubahnya menjadi kegiatan yang lebih interaktif, Bu. Ide saya adalah saya akan meminta siswa untuk membuat peta pemikiran. Apakah itu sudah cukup, Bu? Nah, kalau menurut saya itu langkah awal yang bagus itu, tapi untuk membuat pemahaman lebih mendalam, bagaimana kalau kita tambahkan elemen pertanyaan esensial? Pertanyaan esensial itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan satu kalimat saja gitu. Jadi butuh penjelasan lanjutan. Oke, saya setuju. Misalnya alih-alih bertanya, sebutkan tokoh pergerakan nasional. Kita ubah menjadi mengapa Budi Utomo dan Sarekat Islam memiliki strategi perjuangan yang berbeda, padahal tujuannya sama. Pernyataan seperti ini memaksa siswa mencari tahu lebih jauh, menganalisis, dan membandingkan. Wah, Bu, itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Pertanyaan itu juga bisa mengarahkan mereka untuk berdiskusi. Saya bisa membuat kelompok diskusi, Bu, dan meminta mereka mencari sumber dari berbagai literatur, tidak hanya dari buku teks saja ya, Bu. Bagus. Nah, selain diskusi, bagaimana cara kita melihat sejauh mana pemahaman mendalam mereka? Penilaian tidak bisa hanya dari tes pilihan ganda saja kan? Saya berpikir untuk meminta mereka membuat proyek kreatif, Pak. Misalnya mereka membuat infografis digital atau video singkat tentang dampak sosial dan ekonomi dari pergerakan nasional. Kan itu bisa jadi produk yang menunjukkan pemahaman mereka secara utuh, Pak. Bagus sekali, Rosalin. Itu contoh penilaian autentik yang sejalan dengan pembelajaran mendalam atau deep learning. Proyek seperti itu mendorong aplikasi pengetahuan dan kolaborasi. Nah, RPP Rosalin itu akan jauh lebih kuat dengan masukkan elemen-elemen tersebut. Terima kasih banyak Pak Daniel dan Ibu Wirayanti. Saya jadi punya gambaran lebih jelas sekali dan saya akan merevisi RPP saya dengan menambahkan pertanyaan esensial, metode diskusi berbasis investigasi, dan penilaian proyek kreatif. Ya, baik-baik. Semangat ya. Oke, Bapak Ibu, ini kita selesai sesi yang pertama.
Nah, sekarang nanti kita lanjut ke sesi yang kedua, Siap, alih-alih Pak. ini sudah selesai pembelajarannya, begitu. Ya, nah, baik. Siap. Oke, kita mulai sesi kedua untuk refleksi dan evaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan sama Ibu Rosalin. Oke, kita mulai Bu Ibu ya. Oke, bagaimana Rosalin hari ini? Apakah berjalan dengan lancar? Aduh, alhamdulillah, Pak. Sangat lancar. Tapi ada hal-hal yang di luar dugaan saya, di mana pertanyaan esensial yang saya buat itu benar-benar memancing diskusi yang sangat sengit antar siswa. Awalnya saya khawatir sekali kalau mereka tidak bisa menjawab. Tapi ternyata mereka sangat antusias mencari jawabannya, Pak. Nah, itu salah satu indikasi keberhasilan. Siswa tidak lagi pasif, tapi apakah semua siswa terlibat secara aktif, Rosalin? Itu dia, Bu. Tantangannya sangat luar biasa, di mana ada beberapa siswa yang masih pasif dan mengandalkan teman kelompoknya. Tapi saya mencoba atasi dengan sistem tanggung jawab kelompok, di mana setiap anggota harus mempresentasikan bagiannya masing-masing. Wah, itu langkah yang tepat itu. Bagaimana dengan hasil proyek mereka? Apakah infografis atau video yang mereka buat benar-benar menunjukkan pemahaman mendalam? Beberapa kelompok hasilnya sangat luar biasa, Pak. Mereka tidak hanya mencantumkan fakta saja, tapi mereka juga menambahkan narasi pribadi dan sudut pandang kritis mereka sendiri. Contohnya, ada kelompok yang menghubungkan perjuangan pergerakan nasional dengan isu-isu sosial masa kini, Pak, seperti korupsi atau ketidakadilan. Baik, itu artinya pemahaman mereka sudah melampaui batas kurikulum. Mereka mampu mentransfer pengetahuan ke konteks yang berbeda. Ini adalah salah satu ciri utama pembelajaran mendalam yang berhasil. Tapi ada juga kelompok yang hasilnya hanya sebatas membaca rangkuman saja di buku teks. Mungkin saya kurang jelas dalam memberikan rubrik penilaian atau instruksi. Nah, memang itu wajar sih. Pembelajaran mendalam memang butuh proses. Refleksi kita adalah bagaimana kita bisa membuat instruksi menjadi lebih spesifik agar semua murid itu terdorong untuk berpikir kritis. Nah, mungkin di lain waktu Rosalin bisa memberikan contoh infografis yang buruk dan juga yang bagus, sehingga mereka punya acuan yang lebih konkret. Ya, tepat sekali Pak Daniel. Dan mungkin di awal kegiatan kita bisa menyediakan lebih banyak sumber belajar yang variatif, seperti artikel koran, video dokumenter, atau wawancara sejarawan, agar bahan investigasi murid itu lebih kaya. Terima kasih banyak Pak Daniel dan Ibu Wirayanti. Refleksi ini membuat mata saya menjadi lebih terbuka dan saya lebih paham dan lebih tahu bahwa RPP yang bagus bukan hanya tentang materinya saja, tapi juga tentang strategi mengelola interaksi siswa dan memberikan umpan balik yang membangun siswa. Saya akan catat semua poin-poin ini untuk pemeriksaan. Wah, bagus. Ingat Rosalin, mengajar adalah proses belajar yang tidak hanya mengajar adalah proses belajar yang tidak pernah berhenti. Selamat melanjutkan ya. Terima kasih Pak Baik, dan semangat Ibu. Rosalin. Semangat selalu. Terima kasih.